Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Nopi pada mata pelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan pelajari mengenai tumbukan. Ya. Apa itu tumbukan? Di kelas 11 IPA kita mengenal tumbukan, yaitu bisa disebut dengan tabrakan ya, atau benturan. Misalnya ada dua benda seperti ini. Benda A, benda B, dia bergerak saling mendekati. Nah, ini yang namanya benturan atau tumbukan, ya. Setelah dia mengalami tumbukan, dia akan bergerak, ya, akan bergerak. Nah, bergeraknya itu setelah tumbukan itu punya 3 kondisi, ya. Kondisi pertama seperti ini, dia tumbukan, habis itu dia balik lagi. Nah, ini namanya lenting sempurna, ya. Jadi setelah tumbukan, nah ini balik lagi ke asal semula nih kecepatannya. Nah, itu adalah tumbukan lenting sempurna. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah benda mendekati. Nah, habis itu dia bergerak menempel, dia terus bergerak misalnya ke arah kiri atau dia bergerak ke arah kanan. Tapi kecepatan benda A dan benda B itu sama nantinya karena dia menempel ya. Menempel. Ini namanya tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, berikutnya kondisi ketiga yaitu seperti ini. Tumbukan. Nah, dia bergeraknya searah ke kiri semua, tapi dia punya kecepatan masing-masing, ya, atau ke kanan seperti ini. Nah, ini kecepatannya masing-masing punya, tapi arah gerakannya sama, ke kanan semua atau ke kiri semua, ya. Nah, di setiap tumbukan, ya, itu ada yang namanya koefisien restitusi, atau kita sebut adalah E. Nah, koefisien restitusi ini adalah perbandingan dari kecepatan setelah tumbukan ya dengan kecepatan sebelum tumbukan. Jadi nilai E sama dengan V kecepatan setelah tumbukan ya, yang A ini VA min VB minus ya. Nah, ini namanya koefisien restitusi. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna ya, kondisi pertama ya, bukan lenting sempurna. Nilai E nya adalah 1. E sama dengan 1. Jadi untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya adalah 1 ya. Seperti ini tumbukannya, dia balik lagi ke arah asalnya. Atau kita gambarkan ini dua benda A, benda B sebelum terjadi tumbukan. Ini sebelum, lalu ini sesaat sebelum terjadi tumbukan. Lalu berikutnya setelah terjadi tumbukan. Ini arah kecepatannya, ini sesudah. Ini benda A, benda B, benda A, benda B. Ini kecepatan A, kecepatan B, kecepatan A, kecepatan di B. Ini kecepatan di A setelah tumbukan, kita kasih tanda aksen. Ini kecepatan di B setelah tumbukan, kita kasih aksen ya. Nah, ini adalah proses terjadinya tumbukan lenting sempurna saat sebelum tumbukan, lalu setelah tumbukan dia bergerak masing-masing punya kecepatan. Nah, rumus yang digunakan yaitu massa A dikali kecepatannya tambah massa B kali kecepatannya sama dengan massa A dikali kecepatan A setelah tumbukan tambah massa B dikali kecepatan B setelah tumbukan ya. Ini adalah momentum sebelum tumbukan, ini adalah momentum setelah tumbukan. Nah, nanti untuk penyelesaian soalnya biasanya ditanyakan berapakah kecepatan akhir setelah tumbukan masing-masing benda. Berarti yang dicari adalah VA dan VB-nya.
untuk menyelesaikan yang lenting sempurna seperti ini, kita nanti ada yang namanya proses pengerjaannya, rumus pertama dan rumus kedua nanti yang digunakan ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Berikutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali ya, tidak lenting. Itu nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 0 ya. Jadi tidak lenting sama sekali, contohnya seperti ini. Nah, dia ngikut ya, ke kanan semua atau ke kiri semua kayak gini. Jadi kita gambarkan ini sebelum, ini sesaat, lalu ini yang sesudah. Ya, ini jadi satu ya. Nah, ini sesudah, ini ke kanan semua ya, atau ke kiri semua. Ini benda A, benda B, benda A, benda B, benda A, benda B, kecepatan sebelum tumbukan, kecepatan setelah tumbukan, B. Ini kecepatan setelah tumbukan sesaat ya. Nah, ini kecepatan setelah tumbukan. Karena kecepatan A dan B itu sama, VA sama ya, sama, sehingga nanti VA sama dengan VB sama dengan V aksen nantinya ya, kecepatan bendanya sama. Nah, rumus yang digunakan yaitu massa A dikali kecepatannya tambah massa B kali kecepatannya sama dengan, karena dia massanya sama ya, MA tambah MB kali kecepatan aksen ini ya. Yang ketiga adalah tumbukan sebagian ya, tumbukan lenting sebagian, Nah, lenting sebagian itu seperti ini ya contohnya. Jadi benda bergerak lalu itu searah ya, tapi dia punya kecepatan masing-masing. Nah, seperti ini. Itu nilai E-nya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1 ya. Jadi kita coba gambarkan benda A sebelum tumbukan, lalu benda B, A, B ini sesaat, lalu ini benda A, benda B nya sesudah tumbukan, ini A, ini B, kecepatannya VA, VB sama ya, VA, VB, VA aksen, ini VB, ini VA aksen ya. Jadi benda sebelum tumbukan, sesaat sebelum tumbukan, lalu ini sudah tumbukan, dia bergerak ke kanan semua atau bisa juga nanti ke kiri semua, tergantung dari massa dan kecepatan masing-masing benda sebelum tumbukan. Nah, rumus yang digunakan ini sama dengan yang pertama ya, rumus yang digunakannya. Jadi rumusnya massa A kali kecepatannya tambah massa B kali kecepatannya sama dengan massa A kecepatan aksen setelah tumbukan tambah massa B
kali kecepatannya setelah tumbukan. Ya. Nah, inilah ada 3 kondisi untuk tumbukan. Ya, lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, lalu ada lenting sebagian. Ya, ini bisa kita lihat nanti. Untuk lebih jelasnya coba kita selesaikan soal 6 kg bergerak 6 meter per detik ke kanan, lalu bertumbukan dengan bola B 10 kg bergerak 2 meter per detik ke arah kiri. Jadi ada bola, misalkan A, ini B, ya, masing-masing bergerak ke kanan dan ke kiri. Tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Jadi dia setelah tumbukan seperti ini. Nah, kecepatan setelah tumbukannya itu berapa gitu, ya. Jika tumbukan tidak lenting sama sekali, yang B-nya tumbukan lenting sempurna, yang berikutnya yang C-nya tumbukan lenting sebagian atau E-nya sama dengan 1/4 gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, jawab. Pertama diketahui bola A 6 kg, berarti masanya ya. Masa A sama dengan 6 kg bergerak 6 meter per detik. Jadi kecepatannya VA-nya sama dengan 6 meter per second. Lalu bola B-nya, masanya berarti ya, MB 10 kg, kecepatannya 2 meter per detik. VB-nya 2 meter per detik ke arah kiri. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini ya. Benda A ke kanan, benda B ke kiri. Ini VA-nya, ini VB-nya. Nanti kecepatan untuk ke kiri itu nilainya negatif ya. Kanan positif, ke kiri negatif gitu. Nah, yang ditanyakan adalah yang A tumbukan tidak lenting sama sekali. Berarti tidak lenting sama sekali, kita gunakan yang kedua ini ya, tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Oke, ini kita hapus dulu. Baik, setelah diketahui ya, lalu yang ditanyakan yang A tumbukan tidak lenting sama sekali ya, tidak lenting sama sekali berarti E-nya sama dengan 0 ya, sehingga MA VA tambah MB VB sama dengan MA plus MB kali dengan kecepatan setelah tumbukan. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. 6 kali 6 plus B-nya 10 kali min 2 sama dengan MA-nya 6, B-nya 10 kali V aksen. 6 kali 6 36, 10 kali 2 min 20 sama dengan 6 tambah 10 16 V aksen ya. 36 dikurangi 20 16 sama dengan 16 V aksen. Jadi V aksen sama dengan 16 per 16. Jadi V aksen sama dengan 1 meter per second ya. Yang dicari adalah kecepatan kedua bola benda setelah tumbukan. Berarti VA aksen sama dengan VB aksen dengan V aksen itu sama dengan 1 meter per detik gitu ya. Jadi kecepatan VA nya 1, VB nya 1 meter per detik. Ini untuk pertanyaan yang pertama, tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik, berikutnya adalah pertanyaan yang kedua, tumbukan lenting sempurna. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna
nilai E nya sama dengan 1 ya, nilai E nya 1. Nah, rumus yang kita gunakan sama MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Kita coba masukkan nilai-nilainya. 6 MA nya VA nya 6 plus 10 kali min 2 sama dengan 6 MA nya kali VA, ini yang kita cari nanti, lalu MB nya 10 kali CB aksen ya. Ini kita selesaikan. 36 tambah min 20 sama dengan 6 VA aksen plus 10 VB aksen. Ini hasilnya 16 sama dengan 6 VA aksen plus 10 VB aksen. Ini tidak bisa diselesaikan, kita simpan dulu. Ini persamaan 1 ya. Setelah itu kita gunakan persamaan koefisien restitusi ya. E sama dengan min VA aksen min VB aksen VA min VB. Kita masukkan nilainya. E nya 1, VA nya 6, VA aksennya itu yang kita cari nanti. VB nya masih tetap ada. VA kecepatan benda A nya 6 dikurangi min 2, 6 min 2 berarti 6 tambah 2 ya, 8 ya. 8 dikalikan dengan 1, 8. Sini 8 sama dengan min dikali VA, min VA aksen, min dikali min VB plus VB aksen. Ini jadikan persamaan kedua. Yang pertama, yang kedua. Oke, setelah itu kita substitusikan ya, substitusi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 ini ya, 16 sama dengan 6 VA aksen plus 10 VB aksen. Persamaan keduanya 8 min VA aksen plus VB aksen. Ini kita akan menghilangkan VA nya ya. Kita menghilangkan VA nya dulu. Berarti ini ditambah, ini dikali 6 ya, kali 6 ini ditambah ya. Jadi ini kalau dikali 6 ya, di bawahnya aja 16 sama dengan 6 VA aksen plus 10 VB aksen. 6 kali 8 48 min 6 VA aksen plus 6 VB aksen. Jumlah 16 tambah 48 4 ya. Ini 0 ya. Tambah 16 VB aksen. Lanjutkan. Setelah dapat seperti ini, berarti 64 sama dengan 16 VB aksen. Sehingga VB aksen dan benda B setelah tumbukan sama dengan 64 dibagi 16 sama dengan berapa? Ya, 4 meter per second. Oke, benda B sudah kita dapatkan, dapatnya 4 meter per detik. Untuk mendapatkan nilai kecepatan benda A ya, kita bisa menggunakan persamaan pertama ya.
atau persamaan yang kedua ya. Kita yang paling mudah aja, coba kita gunakan yang kedua ya. Dari persamaan 2 ya. 8 sama dengan min VA aksen plus IB aksen. 8 sama dengan min VA aksen plus IB nya 4 ya, 4. Sehingga ini bisa 8 min 4 sama dengan min VA aksen. 8 kurangi 4, 4 ya. Jadi 4 sama dengan min VA aksen. Atau VA aksen sama dengan min 4 meter per second ya. Tanda negatif ini artinya benda A setelah tumbukan itu akan bergerak ke arah kiri ya. Jadi benda A ini nanti akan ke kiri, sedangkan benda B setelah tumbukan akan ke arah kanan ya. Sehingga jadi VA sama dengan min 4, VB sama dengan 4 ya. Ya, baik, terakhir yaitu yang C. Berapakah kecepatan bola A dan bola B jika tumbukannya denting sebagian atau nilai E-nya sama dengan 1/4? Baik, berarti yang C ini nilai E-nya sama dengan 1/4 ya. Nah, kita gunain persamaannya sama ya dengan yang B tadi. MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Kita masukkan nilai A nya, MA dan VA. 6 10 min 2 6 VA aksen, kalau PB nya 10 PB aksen. Ini 36 min 20 6 VA aksen tambah 10 VB aksen. Ini dikurangi ya, 36 kurangi 20 16 min VA aksen tambah 10 VB aksen. Ini persamaan pertama ya, sama seperti yang B ya. Bedanya adalah nanti di E nya sama dengan 1/4 ya. Jadi koefisien restitusinya min VA aksen VB ini VA min VB. Masukkan nilai E nya 1/4, VA nya tetap VA 6 min 2 ya, VB nya 6 tambah 2 8, berarti kalikan 1/4, berarti 8/4 min VA aksen min kali min jadi positif VB aksen. 8 bagi 4 2 ya, sama dengan min VA aksen plus VB aksen sama 2. Oke, kita punya persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan persamaan 1 dan 2. 16 sama dengan 6 VA aksen plus 10 VB aksen. Ini 2 sama dengan min VA aksen tambah VB aksen. Kita coba hilangkan VA nya ya, sama ya, dikali ya, 6 intinya ini 16 sama dengan 6 VA aksen tambah 10 VB aksen.
6 kali 2 12 sama dengan min 6 VA sen tambah 6 VB sen. Ini dijumlah. Oke, kita selesaikan. 16 tambah 12 ya. 16 tambah 12 8 28 ya, sama dengan ini habis ya, habis bisa dicoret ya, ini habis. Lalu tinggal 10 tambah 6 16 sama dengan 16 V B aksen. Jadi V B aksen sama dengan 28 dibagi 16. Dapat VB aksennya 28 per 16. Lalu kita sederhanakan, bagi 2 coba ya. Bagi 2 1 4 ya. Bagi 2 16 8. Kita bagi 2 lagi. 14 bagi 2 7. Bagi 2 4. Jadi VB aksen dengan 7 per 4 meter per second. Sekarang untuk mencari nilai VA kita bisa gunakan ini ya, dari persamaan 2 ya, min 2 sama dengan 2 sama dengan min VA aksen plus VB aksen. 2 sama dengan min VA aksen plus 7 per 4. Ini pindah ruas, jadinya 2 min 7 per 4 sama dengan min VA sen. Kita samakan penyebut ya, 4 ini 8 ya, min 7 sama dengan min VA sen. 8 kurangi 7 1 ya, jadi 1/4 sama dengan min VA aksen, sehingga VA aksen sama dengan min 1/4 meter per second ya. Jadi VA nya dapat 1/4, VB nya dapat 7 per 4, sehingga nanti kecepatan VA ke arah kiri 1/4 ya, VB nya ke arah kanan 7/4. Baik, seperti itu untuk contoh soal. Setelah ini kita coba ada soal untuk kalian coba di rumah masing-masing. Ini ya adalah latihan soal, bisa kamu coba. Seperti tadi soalnya, tapi ini Bapak ganti bola A nya 3, kecepatannya 4, lalu bola B nya 2, kecepatannya 6 meter per second. Nanti coba cari tumbukan kecepatan akhir masing-masing bola jika tumbukannya tidak lenting sama sekali, tumbukannya lenting sempurna, sama tumbukannya lenting sebagian. Atau ini kita coba nilai E nya setengah aja ya, nilai E nya setengah ya. Nanti silakan dicoba cara pengerjaannya seperti tadi ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dan silakan dikerjakan soal yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.